siswi dari UIN 1 Tulungagung dengan program studi Tadris Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penemu konsep-konsep dasar matematika. Penemu konsep-konsep dasar dalam matematika. Yang pertama ada René Descartes, lalu yang kedua Sir Isaac Newton, yang ketiga Gottfried Wilhelm Leibniz, yang keempat Karl Weierstrass, dan yang kelima ada Maria Gaetana Agnesi. Selanjutnya yang keenam ada Josiah Willard Gibbs, yang ketujuh ada Georg Friedrich Bernhard Riemann, yang kedelapan ada Leonhard Euler, yang kesembilan ada Johann Bernoulli, dan yang terakhir ada Augustin Louis Cousin. René Descartes. René Descartes dikenal sebagai ahli filsafat modern besar yang pertama. Ia juga penemu biologi modern, ahli fisika, dan seorang matematikawan. Descartes lahir di Touraine, Prancis, dan merupakan putra dari seorang ahli hukum. Descartes menyelidiki suatu metode berpikir yang umum yang akan memberi pertalian pada pengetahuan dan menuju kebenaran kepada ilmu-ilmu. Penyelidikan itu mengantarkannya kepada matematika, yang ia simpulkan sebagai sarana pengembangan kebenaran di segala bidang. Karya matematikanya yang paling berpengaruh adalah La Géométrie, yang diterbitkan pada tahun 1637. Di dalamnya, ia mencoba suatu penggabungan dari geometri tua dan patut dimuliakan dengan aljabar yang si bayi. Bersama dengan Pierre Fermat pada tahun 1601 sampai 1665, ia diberi pujian dengan gabungan tersebut, yang saat ini kita sebut geometri analitik atau geometri ordinat, yang pengembangan lengkap kalkulus tidak mungkin tercapai tanpanya. Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton lahir di Lincolnshire, di Inggris pada tanggal 4 Januari 1643 dan meninggal pada tanggal 31 Maret 1727 pada usianya yang ke-84. Ia merupakan seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, filsuf alam, kimiawan, dan teolog yang berasal dari Inggris. Ia merupakan pengikut aliran heliosentris dan ilmuwan yang sangat berpengaruh sepanjang sejarah, bahkan dikatakan sebagai bapak ilmu fisika klasik. Karya bukunya yang berjudul Filosofi Naturalis Principia Mathematica yang diterbitkan pada tahun 1687 dianggap sebagai buku paling berpengaruh sepanjang sejarah sains. Buku ini meletakkan dasar-dasar mekanika klasik. Dalam karyanya, Newton menjabarkan hukum gravitasi dan 3 hukum gerak yang mendominasi pandangan sains mengenai alam semesta selama 3 abad. Newton berhasil menunjukkan bahwa gerak benda di bumi dan benda-benda luar angkasa lainnya diatur oleh sekumpulan hukum-hukum alam yang sama. Ia membuktikan bahwa dengan menunjukkan konsistensi antara hukum gerak planet Kepler dengan teori gravitasinya, karyanya ini akhirnya menyirnakan keraguan. Dalam bidang matematika pula, bersama dengan karya Gottfried Leibniz yang dilakukan secara terpisah, Newton mengembangkan kalkulus diferensial dan kalkulus integral. Ia juga berhasil menjabarkan teori binomial dan mengembangkan metode Newton untuk melakukan pendekatan terhadap nilai nol suatu fungsi, dan berkontribusi terhadap kajian deret pangkat. Hal ini merupakan salah satu bukti kemajuan para ilmuwan akan heliosentrisme dan revolusi ilmiah. Gottfried Wilhelm Leibniz.
yang biasa kita kenal dengan nama Leibniz lahir di kota Leipzig, Sachsen pada tahun 1646. Orang tuanya, terutama ayahnya Friedrich Leibniz, ini sudah sejak awal membangkitkan rasa ketertarikannya terhadap masalah-masalah yuridis dan falsafi. Ayahnya merupakan seorang ahli hukum dan profesor dalam bidang etika, dan ibunya adalah putri seorang ahli hukum pula. Gottfried Leibniz telah belajar bahasa Yunani dan bahasa Latin pada usianya yang cukup belia, itu pada usia 8 tahun, dan berkat kumpulan buku-buku ayahnya yang sangat luas. Pada usia 12 tahun, ia telah mengembangkan beberapa hipotesa logika yang menjadi bahasa simbol matematika. Terlahir sebagai warga Jerman, Karl Weierstrass belajar hukum di Universitas Bonn, tetapi gagal memperoleh gelar. Ia memang lulus ujian negara untuk guru, dan untuk selama 15 tahun mengajar subjek-subjek seperti mengarang dan olahraga senam, sementara mempelajari matematika di malam harinya. Dari posisi yang tidak dikenal di sebuah kota kecil, ia kemudian melakukan karya dalam matematika yang dapat dibandingkan dengan yang terbaik di Eropa. Beberapa hasil yang diterbitkannya memberinya undangan untuk lebih dulu mengajar di Technical Institute di Berlin, kemudian di Universitas Berlin. Dari sana pengaruhnya telah menyebar ke seluruh dunia matematika. Weierstrass adalah seorang pemikir metodis yang cermat, dan ia bersikeras pada ketepatan yang lengkap di semua matematika, dan menetapkan pembakuan yang diakui dan ditiru sampai hari ini. Maria Gaetana Agnesi. Ia dilahirkan dalam keluarga Italia yang kaya dan terpelajar dan mempunyai ayah seorang matematikawan. Seorang anak yang luar biasa kepandaiannya, ia menguasai bahasa Latin, Yunani, Yahudi, dan beberapa bahasa modern pada usianya yang masih belia, yaitu pada usia 90 tahun. Pada usia 20 tahun, ia mulai karyanya yang terpenting, yaitu sebuah buku ajar kalkulus. Untuk masanya, kejelasannya sungguh-sungguh mengagumkan dan merupakan buku ajar kalkulus yang luas pertama sejak karya dari Il Hospital. Buku itu memberinya banyak kehormatan, termasuk pengakuan oleh Kaisar Maria Theresa dan Paus Benedict. Josiah Willard Gibbs lahir di New Haven, Connecticut, dan wisudawan dari Yale, dan belajar di Paris, Berlin, dan Heidelberg. Ia ditawari kemahaguruan dalam fisika matematis di Yale, pertunjukan pertama yang demikian di Amerika, dan sebuah posisi tanpa gaji untuk 10 tahun. Gibbs lebih dikenal dengan karya-karyanya dalam menerapkan termodinamika dalam ilmu kimia, tetapi tepatnya pada daftar kita ini adalah pada penggunaan metode vektor olehnya. Dimulai sekitar tahun 1880, ia mengembangkan perlambangan dan aljabar vektor-vektor. Dan pada tahun 1901, perlakuan penuh gagasan-gagasannya disajikan oleh salah seorang mahasiswanya dalam sebuah buku yang berpengaruh berjudul Vektor Analisis. Gerd Friedrich Bernhard Riemann. Ia memilih Universitas Göttingen yang telah dan selama 100 tahun berikutnya tetap menjadi pusat matematika dunia. Ia tidak mempunyai waktu untuk menghasilkan karya matematika sebanyak yang dihasilkan Euler atau Cauchy. Akan tetapi, karyanya mengagumkan untuk kualitas dan kedalamannya. Makalah-makalah matematikanya menetapkan arah baru dalam teori fungsi kompleks, memprakarsai studi terdalam dari apa yang sekarang ini disebut topologi. Dan geometri memulai perkembangan yang memuncak 50 tahun kemudian dalam teori relativitas Einstein. Salah satu karyanya dalam kalkulus adalah definisi modern tentang integral tentu yang kita kenal sebagai integral Riemann.
Leonhard Euler, lahir tanggal 15 April 1707 di Basel, Switzerland. Ayahnya adalah Paul Euler, seorang pastor Calvinisme, dan ibunya adalah Marguerite, anak dari seorang pastor. Pendidikan formal Euler berawal di Basel. Di sana, dia tinggal bersama nenek dari pihak ibunya. Di usianya yang ke-13, dia mendaftar di Universitas Basel, dan pada tahun 1723, dia menerima gelar Master of Philosophy dengan disertasi yang membandingkan filsafat dari Descartes dan Newton. Selama 21 tahun, ia telah menulis sekitar 380 makalah, dan pada tahun 1771 ia menderita kebutaan total. Namun, Euler terus menulis, bahkan jumlahnya ini hampir setengah dari total tulisan sebelum ia mengalami kebutaan. Bahkan, Petersburg Academy masih menerbitkan karya Euler sebelum diterbitkan selama hampir 50 tahun setelah kematiannya. Selain di bidang fisika, ia membuat lompatan besar pada geometri analitik dan trigonometri, kalkulus, dan teori bilangan. Ia memperkenalkan fungsi beta dan fungsi gamma pada tahun 1729, serta faktor integrasi untuk persamaan diferensial. Keluarga Bernoulli menangani semua jenis masalah dasar dalam kalkulus, termasuk titik-titik balik, panjang-panjang kurva, deret tak terhingga, dan teknik-teknik pengintegralan. Johann Bernoulli menulis buku ajar kalkulus yang pertama pada tahun 1691 dan 1692, tetapi bagian tentang kalkulus integral tidak diterbitkan sampai tahun 1924. Sebagai gantinya, pada tahun 1969, Wilhelm de Ilhospital, mahasiswa Johann, menerbitkan naskah kalkulus yang pertama. Bentuknya diubah sedikit dari karya gurunya. Mungkin pengaruh Johann paling baik dilihat dari mahasiswa yang lain dan yang lebih terkenal. Augustin Louis Cauchy lahir di Paris dan diri di École Polytechnique. Karena kesehatannya yang buruk, ia dinasehatkan untuk memusatkan pikiran pada matematika. Selama karirnya, dia menjabat maha guru di École Polytechnique dan Collège de France. Sumbangan-sumbangan matematisnya cemerlang dan mengejutkan dalam jumlahnya. Produktivitasnya sangat hebat sehingga Akademi Paris memilih untuk membatasi ukuran makalahnya dalam majalah ilmiah untuk mengatasi keluaran dari Cauchy. Walaupun kalkulus diciptakan pada akhir abad ke-17, dasar-dasarnya tetap kacau dan berantakan sampai Cauchy dan rekan sebayanya mengadakan ketelitian baku. Kepada Cauchy kita berhutang pemikiran tentang pemberian dasar kalkulus pada konsep limit. Semua buku ajar modern mengikuti, paling sedikit dalam intinya, penjelasan kalkulus yang terinci oleh Cauchy. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.